Oke, berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal dengan semangat untuk kalian semua supaya nggak bingung, supaya nggak gaptek dengan berita-berita info-info yang akan membuat market terbang ke depan. Harus semangat, semangat, semangat. Jangan mengikuti barber. Kita lihat fundament yang membuat market terbang. Kita akan full hari ini untuk berita-berita untuk kalian semua kawan. Shutdown ini AS berakhir, Raul Pal beberkan arah baru pasar kripto akan kemanakah? Setelah penutupan pemerintah AS yang berlangsung selama 43 hari berakhir, Presiden Donald Trump menandatangani rencana undang-undang pendanaan yang disetujui oleh kedua kamar Kongres. Raul Pal, pakar pasar dan CEO Real Vision, memberikan pandangan mengenai dampak kejadian ini terhadap pasar kripto ke depan. Analis Raul Pal terhadap pasar kripto pasca shutdown. Raul Pal ya si Raul Kapal ini. Raul Pal dalam pembaruan di Twitter memprediksi bahwa akan terjadi peningkatan aliran likuiditas akibat pengeluaran besar-besaran dari akun utama bendahara. Fenomena ini diperkirakan akan berlangsung selama beberapa bulan ke depan. Wah mantap, sampai tahun 2026 kuartal pertama masih bullish. Selain itu, dolar Amerika diperkirakan akan mulai melemah, sementara neraca keuangan terus meningkat. Raul Pal juga menyoroti bahwa tekanan pendanaan di akhir tahun akan menjadi fenomena penting selanjutnya yang perlu diwaspadai. Ngebul akhir tahun. Lebih lanjut, si Raul Pal mengantisipasi bahwa akan ada upaya peningkatan likuiditas melalui penerapan langkah-langkah pendanaan jangka panjang. Ini juga optimis bahwa akan ada upaya lebih lanjut untuk menyelesaikan ROO Clarity Crypto ACT yang sangat penting bagi industri kripto karena akan memberikan kerangka regulasi yang jelas untuk aset digital di AS. Mantap kawan, mantap ya. Dampak global dan prediksi lainnya. Raul Pal juga membahas tentang situasi di negara lain, menyatakan bahwa China akan terus melakukan ekspansi neraca keuangan dan Eropa akan menambah stimulus fiskal. Serangkaian kejadian ini oleh Raul Pal disebut sebagai banjir likuiditas. Inilah yang mendorong market akan pam. Stimulus AS, stimulus Cina, stimulus Eropa. Ya ini mantap kawan ya. Prediksi ini menunjukkan bahwa pasar global akan mengalami banyak perubahan dinamis yang dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang dan kebijakan moneter di berbagai negara. Waduh, debat pemotongan suku bunga di AS. Di sisi lain, para pembuat kebijakan Fed AS masih terbagi pendapat mengenai pemotongan suku bunga lebih lanjut untuk Desember. Gubernur Fed Stephen Miran berpendapat bahwa pemotongan 50 basis poin adalah langkah yang cepat, yang tepat. Sementara Presiden Fed Francisco Mary yang sebelumnya mendukung pemotongan suku bunga kini masih belum memutuskan. Nanti dikepret sama si Trump juga dipangkas ya. Mantap. Sinir Kaskari Presiden Fed juga masih ragu karena sinyal ekonomi yang bercampur. Sementara itu pasar kripto mengalami penurunan dengan BTC yang turun. Aset-aset besar lainnya mengikuti tren yang sama selama mata kini tertuju pada pertemuan kebijakan yang dijadwalkan di 10 Desember di mana keputusan mengenai pemangkasan suku bunga selanjutnya yang akan diambil. Mudah-mudahan banyak banjir likuiditas di tahun ini kawan. Kita cuan semua dan juga untuk PP juga lagi diborong. Ini Well Crypto juga mengakumulasi 4,72 miliar. Token Doge akan kemana arah Doge selanjutnya? Ya mudah-mudahan pam biar cekakak-cekikik yang punya koin Doge ya. Kita lanjut juga, jangan kita lupakan juga yang mana Cardano
Cardano Summit 2025 kolaborasi AI dan blockchain. Cardano juga harus kita waspadai ya, nanti kita harus punya Cardano, jangan sampai kita nggak cuan pada Cardano Summit tahun 2025 yang akan berlangsung di Gossameter Berlin. Para pemimpin industri kripto dan keuangan berkumpul untuk membahas integrasi antara teknologi blockchain dan kecerdasan buatan ataupun AI. Acara ini menyoroti bagaimana kedua teknologi ini dapat berkonvergensi untuk membentuk masa depan kripto. Adopsi blockchain dalam industri keuangan. Pada hari pertama Cardano Summit tahun 2025, tim Draper, seorang kapitalis Ventura, memaparkan tentang adopsi teknologi blockchain dalam industri keuangan. Draper menekankan bagaimana blockchain telah berkembang dari teknologi yang niche menjadi sesuatu yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Menurutnya, kombinasi antara AI dan blockchain dapat membawa nilai yang sangat besar bagi perusahaan. Dalam diskusi tersebut, para pemimpin bisnis mengeksplorasi bagaimana organisasi dapat memperoleh keunggulan kompetitif dengan menerapkan blockchain dari AI, namun sistem multi-agen masih memerlukan identitas pembayaran dan kepercayaan lintas lembaga. Wah, jangan sampai kita nggak punya Cardano ya. Itu berita-berita tambahan untuk kalian. Kita harus semangat, harus yakin. Tinggal tunggu pumpnya saja. PP juga saya rasa akan mengikuti karena koin yang terbesar juga ya. Mungkin untuk di malam hari ini tambahan info untuk kalian, tetap semangat, akan terjadi likuidasi besar-besaran. Mau terjadi banyak uang yang masuk di kripto ya. Mungkin kita akan mendapatkan liquidity yang baru, yang dana-dana segar akan masuk ke kripto dengan stimulus Cina, stimulus Eropa, stimulus daripada AS 400 miliar dolar. Itu wah gede kawan, belum ditambah pemangkasan suku bunga yang lagi masih dalam perdebatan. Mudah-mudahan terjadi pump gila-gilaan. Mungkin itu aja untuk penambahan, sudah bolak-balik membuat video supaya kalian semangat, tidak ketakutan ya, tidak pada ondel-ondel kabur ya, CL kondisi turun CL nggak tahu tiba-tiba nanti pump ke depan mau jadi apa kalian. Kalau belum CL masih ada harapan, kalau tiba-tiba ada pembalikan arah ke atas, kalau memang belum tunggu saja, masa sampai lebaran monyet, sampai kiamat, ya, sampai dunia hancur nggak naik, ya bubar ya, tentunya akan naik lah ya. Kita sabar, akhir tahun masih ada waktu, sekarang membeli tahu-tahu nanti akhir bulan terbang, sampai akhir tahun bisa saja karena banyak fundament yang mendukung itu, banyak dana-dana besar yang mau masuk kripto. Kita tinggal saksikan, tinggal tonton, tinggal menunggu, tinggal cuan ya, mereka yang lagi pada bingung. Mungkin itu aja, tetap semangat, tetap yakin, tetap saya ingatkan dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun carry mendadak. Makanya kalian harus hati-hati, Dior riset sendiri dan tanggung jawab masing-masing. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Semua kerugian ditanggung masing-masing. Oke, yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.